Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmi Jaitatri dari kelas A dengan NIM O1A1200033. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai UTS Biokimia Farmasi, yaitu metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Adapun pembahasan yang pertama yaitu istilah dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis merupakan salah satu dari 4 jalur metabolisme glukosa, yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis dapat dipandang sebagai tahap pertama proses respirasi aerobik di dalam sel yang terjadi di dalam sitosol, di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat atau sebagai proses pembentukan energi ATP dalam keadaan anaerobik. Glukosa kemudian dioksidasi menjadi asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asam laktat. Dari proses glikolisis ini akan dihasilkan 2 ATP, yaitu hati dapat mengubah asam laktat tersebut menjadi glukosa. Adapun proses glikogenolisis yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Proses perubahan ini dikenal sebagai proses glikogenolisis, yang kemudian yaitu glikogenesis. Glikogenesis merupakan proses biosintesis glikogen dari glukosa. Perubahan kimia secara enzimatik ini tidak berjalan spontan, tetapi bertahap. Reaksi diawali dengan proses fosforilasi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, yaitu glukosa 1-fosfat, di bawah pengaruh enzim fosfoglukomutase. Anabolisme. Anabolisme yaitu lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar, seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Kemudian yaitu katabolisme. Katabolisme atau penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, yaitu karbohidrat, lipid, dan protein, berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Makromolekul sel dipecahkan menjadi unit-unit pembangun utamanya. Jadi polisakarida dipecah menjadi heksosa atau pentosa, lipid dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lainnya, dan protein terhidrolisis menjadi 20 komponen asam aminonya. Kemudian yaitu metabolisme. Metabolisme yaitu merupakan reaksi dalam sel yang dikatalisis oleh enzim-enzim. Lebih jauh, metabolisme bukanlah suatu proses acak, melainkan sangat terintegrasi dan terkoordinasi, mempunyai tujuan dan mencakup berbagai kerjasama, banyak sistem multi-enzim. Adapun proses metabolisme glukosa secara aerob sehingga menghasilkan energi lebih besar dari aerob. Respirasi aerob adalah suatu reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik yang membutuhkan adanya oksigen yang sangat besar. Energi yang disimpan adalah energi dalam bentuk kimiawi yang seringkali disebut ATP. Energi dalam bentuk ATP tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sel di dalam tubuh makhluk hidup sebagai sistem gerak transportasi reduksi untuk menunjang kebutuhan serta kegiatan yang lainnya. Secara sederhana, respirasi aerob dapat dirumuskan sebagai C6H12 ditambah 6O2 sama dengan 6HCO2 ditambah dengan 6H2O. Untuk dapat memecah senyawa organik menjadi anorganik, didapatkan energi pada jumlah yang lumayan besar, yaitu sejumlah 36 ATP. Adapun hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid, yaitu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan pirufat, yaitu gliserol pirufat, masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon, yaitu 2C. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat.
Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau piruvat tergantung pada kebutuhan sel akan energi. Demikian pula halnya asetil-CoA jika sel tidak membutuhkan energi, yaitu kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat pun jika berlebihan akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit, yaitu jaringan adiposa. Adapun energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Dibandingkan dengan karbohidrat, lemak lebih banyak menghasilkan energi ketika dioksidasi. Contohnya yaitu satu molekul asam lemak dengan atom 6C asam heksanoat yang dioksidasi secara sempurna dapat menghasilkan 44 ATP. Sementara itu, glukosa yang mempunyai 6 atom karbon hanya menghasilkan 36 ATP. Mengapa demikian? Asam lemak akan memasuki siklus Krebs setelah diubah menjadi asetil-CoA melalui reaksi beta oksidasi, sedangkan metabolisme karbohidrat lazimnya penguraian satu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob, yaitu berarti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs, yaitu siklus asam sitrat, menghasilkan sekitar 33 hingga 35 ATP. Pemecahannya yaitu penguraian anaerob melalui glikolisis menghasilkan 8-10 ATP. Respirasi aerob melalui siklus Krebs menghasilkan 25 ATP. Adapun penyakit metabolisme karbohidrat serta penanganan preventif dan kuratifnya. Di sini saya mengambil galaktosemia. Galaktosemia merupakan kelainan pada jalur metabolisme galaktosa. Galaktosemia yang klasik disebabkan oleh defisiensi enzim galaktokinase. Akibat defisiensi enzim tersebut, penderita galaktosemia tidak dapat menjalani metabolisme galaktosa, sehingga terjadi akumulasi galaktosa yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel parenkim ginjal, hati, dan otak. Sama seperti 80% penyakit langka lainnya, galaktosemia juga terjadi akibat kelainan genetik. Kelainan ini jarang terjadi. Orang tua yang mengalami galaktosemia bisa dipastikan anaknya akan mengalami penyakit yang serupa. Adapun penanganan preventif pada penyakit galaktosemia yaitu laktosa terdapat pada susu, keju, dan mentega. Akumulasi galaktosa pada darah dapat menjadi racun bagi tubuh. Susu dan hasil olahan susu merupakan sumber dari galaktosa. Maka makanan tersebut tidak boleh diberikan kepada penderita galaktosemia. Jika tidak diobati, maka dapat menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal, katarak, dan kerusakan otak. Gejala dapat berupa sirosis hati, katarak, muntah, diare, pertumbuhan lambat. Satu-satunya pengobatan untuk galaktosemia yaitu dengan menghilangkan laktosa dan galaktosa dari makanan. Salah satunya yaitu dengan diet ketat pada makanan yang mengandung laktosa. Adapun penanganan kuratif dari penyakit galaktosemia yaitu untuk menangani yang terdeteksi mengalami galaktosemia, biasanya dokter akan menyusun diet yang tidak mengandung laktosa dan galaktosa pada pasien tersebut. Dokter akan menganjurkan untuk menghindari susu sapi ataupun produk makanan dan minuman yang mengandung susu sapi. Selain mengeliminasi konsumsi produk susu, biasanya dokter juga menyarankan untuk menghindari beberapa buah, sayuran, dan permen yang mengandung galaktosa. Sekian presentasi materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.